Everyone, I'm Gelana Utami. Today we'll talk about social linguistics. So we start our class introduction to linguistics. Well, we start from the definition about social linguistics. Social linguistics is study of our everyday lives, how language work in our casual conversation and media we are exposed to, in the presence of societal norms, policy, and law with address languages. Okay, that definition from Wardo and Fuller. Okay, if we take from Oxford Dictionary, so social linguistics, the study of the way language is affected by differences in social class, region, sex, etc. Okay, some terms or the same terms between two definition, we found that there are societal norm. Okay, so social linguistic covers social class, society, policy, region, okay, and relate to linguistic or the knowledge of or the study of language. Jadi definisi dari social linguistik ini jadi ilmu bahasa yang berkaitan dengan social context. Itu salah satunya, ya, social class misalnya. Jadi bahasa berhubungan dengan kelas sosial, bahasa berhubungan dengan jenis kelamin, begitu ya. Bagaimana bahasa dibawakan atau disampaikan. Jadi seseorang menyampaikan sesuatu, kalau menurut jenis kelaminnya, perempuan bagaimana menyampaikannya, laki-laki bagaimana. Kalau kelas sosialnya, statusnya tinggi, bagaimana dia menyampaikannya, gitu. Ya, kalau lower class bagaimana? Oke, ini social linguistic covers. Jadi I provide 8, ya, 8, but social linguistic cover more. Jadi mencakup lebih dari 8 ini. Jadi apa yang social linguistic cakup atau cakupan social linguistic? Yang pertama yaitu multilingualism. Jadi tentang banyaknya bahasa, bagaimana hubungannya, lalu penggunaannya. Language variation, bagaimana bahasa itu digunakan, dan setiap orang bisa menggunakan beberapa cara penyampaian misalnya. Okay, how to greet, why we have different names in some or in certain situation. Bagaimana orang menyapa kita dalam situasi berbeda, mengapa kita memiliki nama yang berbeda atau panggilan yang berbeda. Nah, itu termasuk language variation. Lalu dialect, language society, code switching and code mixing. Kenapa ada code di sana? Kenapa ada kode? Nanti saya akan jelaskan sedikit. Ada sex and gender, style, register and genre, language in context. Dan ada lagi banyak, ya. Jadi social linguistic, kita perkenalan dulu. So, introduction to linguistic ini, the aim or the goal is to introduce linguistic and its branches. Jadi apa itu linguistik dan juga cabang-cabangnya. Nanti social linguistic kalian akan dapatkan lagi, jadi mata kuliah penuh social linguistic di semester berikutnya atau setelahnya, ya, begitu. Jadi ini perkenalan dulu sosiolinguistik tentang apa. Baik, sociolinguist. Jadi kalau linguistik, orang yang bekerja atau yang bekerja sebagai ahli bahasa misalnya linguist namanya. Kalau ini sociolinguistik berhubungan dengan sociolinguistik, sociolinguist. Jadi sociolinguist study the relationship between language and society. Jadi orang-orang sociolinguist ini belajar hubungan antara bahasa dengan society, begitu ya. What they are interested, explaining why we speak differently in different social context. Nah, social context lagi muncul. Identify the social function of language and the way it's used to convey social meaning. Nah, begitu. Fungsi sosialnya. Jadi bahasa berkaitan dengan fungsi sosial. Nah, itu mengidentifikasi, ya, untuk memaknai atau menyampaikan makna sosial.
Nah, kita langsung saja. Kita akan lebih mengerti ketika kita lihat atau identify or explore the phenomena, especially in our environment or society. There is a stereotype that men use nicknames and women don't. Nah, benar apa tidak? Jadi kalau menurut stereotip di sini, katanya laki-laki lebih banyak menggunakan panggilan atau nicknames. Jadi panggilan lain selain nama pada teman-temannya. Nah, yang lebih sering begitu daripada perempuan. Contohnya, if Diana, Natalie, Naomi, and Maria meet for lunch, they will call each other Diana, Natalie, Naomi, and Maria. Tetap dengan namanya. But if Matt, Peter, Kirk, and Scott go out for a brisk tea, nah, misalnya untuk breakfast misalnya, atau untuk lunch, sama saja. Jadi misalnya hang out, they will call each other that's dude, Davos, even pencil. Nah, itu misalnya mereka menamai temannya pencil karena mirip dengan pensil misalnya. Jadi dikatakan bahwa laki-laki cenderung menggunakan nicknames to call their friends, especially for the close friends. Ya, we could investigate this socially linguistic phenomenon by surveying people about their nickname. Nah, we might find indeed that the men in our study are often, jadi cenderung dan lebih sering menggunakan nickname daripada perempuan. Kalau perempuan biasanya menurut investigasi atau menurut fenomena sosial, perempuan memanggil temannya dengan namanya sendiri atau nama biasa, ya, walaupun dekat. Kalau laki-laki menggunakan nicknames. Nah, ini ada three terms. Pertama, society. A group of people who are drawn together for a certain purpose or purposes. Dalam bahasa Indonesia pun begitu, apa itu masyarakat? Nah, seperti itu. Sama, jadi group of people who are drawn together untuk tujuan tertentu. Kalau language di sini, jadi kalau misalnya kalian paham language itu apa, media komunikasi. Nah, ini kalau di sini dianggap sistem, jadi a system of linguistic communication particular to a group. Ya, this includes spoken, written, sign modes of communication. Jadi termasuk yang lisan, tulisan, dan juga tanda, gitu ya. Atau misalnya ya tanda tertentu yang berhubungan dengan budaya misalnya, atau bahasa isyarat misalnya dengan tanda. When two or more people communicate with each other, we can call the system they use a code. Jadi bahasa ini juga dikatakan kode. Nah, tadi kalau ingat ada code switching, code mixing. Code switching ketika kita langsung men-switch atau mengganti atau menukar bahasa kita ketika ketika bertemu dengan pendengar atau berinteraksi dengan orang yang berbahasa berbeda. Misalnya, berbicara bahasa Indonesia dengan teman sesama Indonesia, lalu bertemu dengan foreigner, jadi orang asing, kita otomatis menukar atau mengganti bahasa dengan bahasa Inggris misalnya untuk berkomunikasi. Itu namanya code switching. Code mixing, kita menambahkan atau mencampur bahasa kita, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, bahasa Bali, nah gitu misalnya ya, mencampur. Nah begitu. Jadi misalnya nih, jadi fix ya rencana kita. Nah fix itu termasuk contoh dari code mixing. Jadi kata fix adalah kata bahasa Inggris yang kita masukkan, jadi kita mix, campurkan dengan bahasa lain atau bahasa Indonesia pada contoh itu ya. Nah itu, jadi menarik sekali sebenarnya kalau misalnya kita belajar bahasa. Sosiolinguistik ini paling banyak juga diambil untuk tesis atau untuk makalah, karena benar-benar kita bisa melihat contohnya di sekitar kita. Baik, tentang performance competence. Nah, istilah ini
diajukan or proposed by Chomsky. Jadi competence itu apa yang kita miliki. Jadi knowledge-nya. Performance, bagaimana bahasa itu digunakan, language use. Jadi competence, sekali lagi, ilmu pengetahuan bahasanya, ya, ilmu bahasanya. Jadi apa yang kita punya. Kita berbahasa Bali, misalnya saya orang Bali, bahasa pertama saya bahasa Bali. Nah, dalam mental saya atau kita sebut dengan mental lexicon, jadi apa yang saya punya, yang ada di pikiran saya itu, yaitu kata-kata berbahasa Bali, semua unit-unitnya, mental lexicon bahasa Bali. Itu competence. Bagaimana caranya saya menggunakannya? Nah, itu performance, language use, ya. Baik, silakan dibaca untuk kutipannya, bagaimana menurut Chomsky about competence and performance. Baik. Nah, variation ini. Sekali lagi, untuk sociolinguistik tidak bisa kita belajar semuanya sekarang. Ini untuk pengenalan. Dan saya mengambil beberapa unit atau subtopik yang dekat dengan kita. Jadi, agar kita atau kalian yang baru lebih paham dengan sociolinguistik tentang apa. Kalau intinya jelas sociolinguistik ilmu yang berhubungan, jadi bahasa berhubungan dengan society, masyarakat, dan juga ada nilai sosialnya, begitu. Apa saja, jadi agar lebih paham dan juga lebih ingat, saya berikan beberapa topik, ya. Variation, nah ini yang saya katakan tadi. Variation, jadi contoh langsung ada Midwestern United States, jadi orang pembicara atau speakers, kita sebutnya speakers, menggunakan kalimat yang berbeda, bervariasi. The car needs wash. The car needs to be washed. The car need washing. Jadi dengan variasi itu, padahal maknanya sama saja, yaitu mobilnya perlu dicuci. Nah, dengan variasi kalimat tersebut atau variasi utterance, jadi ujaran, dengan variasi ujaran saja kita bisa sebut dengan contoh atau kita bisa sebut mereka contoh language variation. Ya. Baik, begitu. For sociolinguists, this linguistic variation is central topic. Jadi ini topik yang penting. Jadi pada satu daerah ada beberapa orang dalam satu daerah, mereka hidup di sana tetapi menggunakan ujaran yang berbeda, bervariasi. Nah, itu penting untuk sociolinguist karena berhubungan dengan society. Jadi bahasa berhubungan dengan society. Ya. Nah, different style in different social context. Nah, ini contoh lagi agar kita lebih paham. Hi mom, hi you are late. Jadi ada Ray, percakapan, conversation between Ray, I think a son, and his mom. Ya. Hi you are late. Yeah, that big yellow cap. Nah, ini tidak perlu dicontoh ya. Jadi Ray ditanya kenapa datangnya terlambat dari sekolah. Ya karena si Tupi Kuning besar itu, nah itu dia menyebut gurunya dengan nicknames atau dengan ekspresi yang lain. Lalu mamanya mengatakan Nena is here. Nah, grandmanya di sini. Oh sorry, where is he? Nah, Ray's description of his teacher would have been expressed differently. Jadi bisa ya. Ini juga termasuk contoh bagaimana menamai. Jadi menamai atau mengekspresikan sesuatu yang berbeda sesuai dengan konteks sosial. Jadi berbicara dengan mama, Ray berbicara dengan mama, kita bisa tahu Ray dan mamanya ini cukup dekat. Ya, cukup dekat. Hingga Ray mengatakan big yellow cap saja, mamanya sudah tahu. Nah, begitu. Dan Ray tidak sungkan mengatakan itu. Nah, itu social context. The way people talk is influenced by social context in which they are talking. It matters who can hear us. Nah, siapa yang menjadi pendengarnya.
where we are talking. Jadi di mana dan bagaimana perasaannya. Jadi kalau kita dekat, kita akan tahu dari percakapannya. Kita dekat dengan ibu atau Ray, kita bisa tahu dia dekat dengan mamanya dari percakapannya saja, ya, dari percakapan ini, begitu. Ketika mamanya bilang ada grandma di sini, nah itu langsung dia tidak membicarakan itu lagi. Dia tidak ingin grandma atau neneknya mendengar itu. Nah itu tergantung sekali lagi siapa yang diajak bicara, di mana berbicara, dan kita bisa lihat juga perasaan, how we are feeling, perasaan dari pembicara tersebut. Language in context sekali lagi. Nah tadi Ray di rumah berbicara dengan mamanya, sekarang dengan gurunya. Good afternoon, sir. What are you doing here at this time? Mr. Sutton Kivasin, sir. Gitu, ya. Jadi nama gurunya Mr. Sutton. Ada yang bertanya kenapa masih di sini jam segini. Gitu ya. Jadi responnya ini mengindikasikan awareness. Jadi Ray sadar dia berada di mana. Begitu. Itu social factors. Ya. Jadi dia juga menggunakan cara yang berbeda. Kalau tadi dikatakan Big Yellow Cap, kalau sekarang namanya Mr. Sutton. Ya, bisa ya. Jadi ini contoh language in context. Well, from this example, jadi example ini lagi ya. Jadi saya akan mengangkat beberapa contoh. This example indicate linguistic variation provides social information. Bagaimana bisa begitu? Nah, ini contohnya ada yang namanya Margaret Walker. Margaret Walker. Her business partners say or call her Margaret. Her secretary say see you tomorrow tanpa menyebutkan nama. Lalu the caretaker say Mrs. Walker or call her Mrs. Walker. Ibunya memanggil dear. Anaknya memanggil mom. Suaminya hanya menyebut you. Oke, bisa. Lalu ada a letter in the evening, the president of a local flower club called to ask if she would like to join the club. And the president of the local flower club called her Mrs. Billington. Mengapa Mrs. Billington? Karena dia istri dari David Billington. Nah, dari sini, ini contohnya, ini termasuk linguistic variation. Jadi dengan memanggil atau kita memiliki nama yang berbeda pada situasi yang berbeda, atau konteks yang berbeda, tempat yang berbeda, nah itu kita bisa tahu informasi sosialnya. Begitu. Jadi kalau misalnya Margaret Walker ini guru, lalu guru ya, lalu dipanggil teacher, nah kita juga tahu ada social information di sana, atau dia seorang polisi, dipanggilnya policewoman. Nah, misalnya, kita juga tahu info sosialnya, begitu. Jadi, linguistic variation provide social information. Nah, dari contoh ini kita tahu. Well, about social factors, in its of the example discussed, certain social factors have been relevant in accounting for particular variety use. Nah, social factors ini kan sudah pasti ya. Kalau dalam sociolinguistic sudah pasti ada social factors. Yang perlu kita pahami adalah dalam social factors, if we want to identify social factors, pay attention to the language use. Jadi ada relate to its use. Jadi hubungannya siapa dengan siapa, misalnya wife dengan husband, customer dengan shopkeeper, itu terlihat dari percakapannya. Lalu the participant, apakah itu dalam suasana formal atau dengan teman sebaya, nah kita bisa lihat itu. Lalu ada setting or social context, di mana dan waktunya kapan. Nah itu ya. Nah itu biasanya. The topic has proved an influence on language choice. Biasanya tadi faktor-faktor yang tadi itu akan mempengaruhi pilihan bahasa, begitu.
Jadi itu yang ingin dikatakan pada social factors ini. Nah, contohnya silakan dibaca sendiri. Nah, ini sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah partisipannya siapa. Jadi apa saja yang mempengaruhi partisipan, social context, topik, function, ya. Apa saja yang mempengaruhi kesadaran kita dalam berbahasa. Begitu. Tadi ada social factor, sekarang social dimension. Oke, dimensi apa saja? Baik, it's useful to take account of 4 different dimension. Jadi kita akan lebih paham lagi dengan memahami social dimension ini. Ada 4. Social distance scale, status scale, formality scale, to functional scale. Ya, social dimension ini biasanya yang paling sering atau yang kita pahami cepat yaitu tentang status scale-nya. Bagaimana hubungan antara speaker and hearer. Nah, kita bisa lihat itu. Itu termasuk social dimension. Formality skill-nya. Begitu. Apakah speakernya lebih tua atau speakernya atau hearernya yang lebih tua. Jadi kita bisa lihat formality skill-nya. Biasanya kalau berbicara dengan orang tua lebih formal. Begitu misalnya. Ya. Berbicara dengan atasan lebih formal. Nah, itu biasanya. Jadi, pahami juga tentang social dimension ini. Well, thank you for your time. So, today about social linguistic, actually, we have to learn more than this. Jadi, social linguistic itu cakupannya benar-benar banyak dan luas. Tetapi, untuk pengenalan, for introduction, it's enough, ya. Jadi, contohnya seperti ini. Saya harap kalian paham apa itu sosiolinguistik dan cakupannya, setidaknya tahu apa itu sosiolinguistik dan juga cakupannya, ya. Nanti untuk contoh kita lebih banyak lagi tambah begitu. Nah, untuk exercise saya minta juga contoh. Jadi, yang pertama, make a list of all the names you are called by people who know you. Yang kedua, silakan sediakan contoh atau buat contoh di lingkungan kalian tentang competence. Yang ketiga tentang performance. Yang keempat tentang social factors. Jadi kalian silakan buat contoh. Yang kelima juga begitu. Social dimension. Fenomena sosial atau fenomena bahasa yang berhubungan dengan social dimension. Tolong dibuat dan juga disubmit, dikumpulkan nanti ya. Thank you. If you have any question, please ask me or contact me on WhatsApp group. Okay, let's discuss together. Thank you.